warahmatullahi wabarakatuh. Hai Saleh-saleha kelas 3 SD Fastabikul Khairat Samarinda. Senang sekali kembali lagi bersama Bunda Dwi dalam pembelajaran tematik. Sebelumnya Bunda Dwi mau tanya dulu nih, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga dilancarkan ya. Semangat sampai nanti azan maghrib. Nah, teman-teman kelas 3, hari ini kita mau belajar tematik muatan matematika. Kalau di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai volume bangun ruang bersama Bunda Dwi, hari ini kita akan belajar menghitung keliling bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, teman-teman kelas 3, sebelum mempelajarinya, kalian harus tahu dulu apa sih itu keliling. Jadi, perhatikan ilustrasi yang Bunda Dwi berikan yang bisa kalian lihat pada layar jet-jet kalian masing-masing. Misalnya, kalian Bunda minta untuk mengelilingi sebuah lapangan sepak bola. Untuk memudahkan, kita beri setiap titik sudutnya adalah titik A, B, C, dan D. Lalu, untuk mengelilinginya, kalian berjalan dari titik A menuju titik B. Kemudian lanjut dari titik B menuju titik C. Lalu dari titik C menuju titik D. Dan kembali dari titik D menuju titik A. Dari ilustrasi ini, apakah kalian sudah bisa menjabarkan apa itu keliling? Diingat ya, keliling adalah garis tepian yang membatasi suatu bidang pada bangun datar. Nah, teman-teman kelas 3 di rumah, keliling juga dapat diartikan sebagai panjang garis yang membatasi suatu bidang pada bangun datar. Contohnya pada gambar buku ini. Kita bisa menentukan keliling dengan menggunakan satuan tidak baku. Selain buku yang dapat kita ukur kelilingnya dengan satuan tidak baku, pengukuran keliling juga dapat dilakukan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Akan tetapi, satuan tidak baku jika dilakukan oleh orang yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda juga loh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena benda yang bisa digunakan untuk menghitung keliling itu ada berbagai macam. Masih pada ingat kan benda apa saja yang bisa digunakan sebagai alat satuan ukur tidak baku? Contohnya ada batang korek api, kemudian alat tulis bisa berupa pensil, pulpen, maupun spidol. Lalu ada juga stik ice cream, atau batang bilah bambu maupun lidi yang bisa digunakan sebagai alat satuan tidak baku. Kemudian ada depa atau satu depa adalah satu rentangan tangan kalian. Lalu ada juga satuan tidak baku menggunakan panjang jengkal tangan kalian. Nah, kali ini kita akan bersama-sama menghitung keliling persegi panjang dengan satuan tidak baku. Contohnya di sini Bunda menggunakan buku gambar dan alat satuan tidak bakunya menggunakan batang korek api. Batang korek api kita susun mengelilingi buku gambar tersebut. Kita hitung satu persatu jumlah batang korek apinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan di ending ada berapa ya? Ada 30 batang korek api. Nah, dari jumlah batang korek api yang sudah kita hitung bersama-sama, keliling buku gambar yaitu 30 batang korek api. Tetapi ada rumus yang memudahkan kita untuk menghitung keliling persegi panjang dengan satuan tidak baku, yaitu dengan mengetahui panjang dan lebar dari bangun datar yang akan kita hitung. Di sini buku gambar panjangnya adalah 9 batang korek api dan lebarnya adalah 6 batang korek api. Perhatikan baik-baik ya.
Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Panjangnya adalah 9 batang korek, lebarnya adalah 6 batang korek api. Maka keliling buku gambar adalah 9 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 6. Buka kurung, 2 dikali 9 ditambah, buka tutup kurung, 2 dikali 6. 2 dikali 9 sama dengan 18 ditambah 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka 18 ditambah 12 sama dengan 30 batang korek api. Mudah bukan teman-teman? Nah, untuk tugas kali ini coba kalian kerjakan di buku tematik kalian halaman 140 sampai 142. Silakan mencoba di rumah ya. Selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian dokumentasikan dalam bentuk foto. Lalu upload tugas kalian ke Google Classroom kelas masing-masing. Demikian video pembelajaran dari Bunda Dwi hari ini. Semoga apa yang sudah Bunda Dwi sampaikan bisa kalian pahami ya. Sekian dulu dari Bunda Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.